Assalamualaikum sahabat. Bulan Ramadan udah 5 hari nih. Gimana puasa kamu? Lancar kan? Nah, ngomong-ngomong soal puasa, Indonesia yang kaya akan beragam budaya sejak dari dulu ternyata juga punya tradisi unik yang terkait dengan amalan puasa nih guys. Apa aja tradisi unik itu? Coba kita cekidot berikut ini, dimulai dari nomor 5. Salah satu amalan baik selama Ramadan adalah membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, biasanya dilakukan sendiri-sendiri atau barengan. Yang ada di Medan Sumatera Utara ini cukup unik sahabat. Ratusan bahkan ribuan santri ikutan dalam tadarus massal dengan formasi lingkaran. Nah, lingkarannya dibikin kecil-kecil hingga satu lingkaran ada beberapa orang santri. Dan tradisi unik ini sudah lama dilakukan para santri Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Wah, boleh nih dicontoh gaya tadarus ini guys. Nah, selanjutnya di nomor 4 ada tradisi tarawih kilat di Blitar, Jawa Timur. Nah, mungkin kalau tarawih kilat sudah terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini ya sahabat. Saking cepatnya tarawih 20 rakaat aja bisa selesai hanya dalam 13 menit aja. Jadi satu rakaat hanya butuh 1 menit. Dan ternyata tradisi tarawih kilat 20 menit yang dilakukan santri Ponpes Mambaul Hikam Blitar ini sudah dilakukan seabad yang lalu sahabat. Kata pengelola pondoknya sih, meski cepat, tarawih kilat ini ternyata tak mengurangi rukun dan syarat sahnya sholat. Wah, penasaran nih gimana caranya ya? Di nomor 3, masih soal tarawih nih guys. Tapi yang ini enak bener nih sahabat. Udah dapat pahala tarawih, malah dapat rezeki Rp300.000. Nah, tradisi tarawih dikasih duit Rp300.000 ini terjadi di Sumeneb, Madura. Saking viralnya, ribuan orang ini sudah antre sejak sore demi mendapatkan uang Rp300.000 yang dibagikan selepas sholat tarawih. Nah, usut punya usut nih, uang Rp300.000 ini ternyata merupakan zakat mal dari Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah yang memang sudah rutin ngeluarin zakat malnya tiap Ramadan. Waduh, ini namanya dapat dunia dan akhirat nih. Rezeki dapat, pahala pun dapat. Duh, enak ya. Nah, habis tradisi tarawih, di nomor 2 nih ada tradisi berbuka puasa yang unik juga di Solo, Jawa Tengah. Namanya tradisi bubur samin. Tiap Ramadan pengurus Masjid Darussalam di Serengan, Kota Solo ini membagikan bubur samin tiap kali berbuka puasa. Tiap harinya ada sekitar 1.300 porsi bubur samin disiapkan pengurus masjid. Kok bubur samin yang jadi menu? Ternyata ini tak lepas dari sejarah panjang berdiri Masjid Darussalam ini dengan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan sahabat. Nah, tradisi ini ternyata dimulai sejak tahun 1986. Tradisi unik ini dilestarikan hingga kini dan malah jadi ikon kota Solo tiap bulan Ramadan. Wah, bagus juga ya jadi destinasi wisata religi baru nih. Nah, yang terakhir adalah tradisi takjil piring terbang. Loh, turun dari langit gitu? Wait, enggak dong. Piring terbang ini mengacu pada saking banyaknya piring yang dikeluarkan sebagai tempat takjil. Nah, tradisi ini sudah dilakukan Masjid Jogokarian di Jogja sejak 2004 alias sudah menginjak tahun ke-21. Masjid ini selama Ramadan memberikan takjil dalam bentuk piring terbang. Saking banyaknya, dalam sehari ada sekitar 3.500 piring disiapkan untuk takjil bagi warga sekitar maupun jamaah Masjid Jogokarian. Wow, banyak banget ya guys. Nah, itulah 5 tradisi unik yang ada di Indonesia. Apapun tradisinya, kita ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya ya guys. Semoga puasa kalian lancar hingga akhir Ramadan dan nantinya diterima Allah dan menjadi pribadi yang fitri pas lebaran nanti ya. Wassalamualaikum. TV, balik lagi di Lensa Indonesia Malam kali ini bersama saya Retno Ayu. Dan saya Ahmad Topan. Tadi sudah kita lihat ya ada tradisi-tradisi unik. Kalau saya sih pengen ke Solo tadi ya. Tarawihnya cepet, 13 menit doang. Itu dia, energik sekali. Saya sih salut banget tuh, sampai viral kan. Iya benar, kalau saya sih ngerasanya lebih ke encok kayaknya ya. Cocok gitu, aduh bisa aja gitu ya. Macam-macam ya. Tapi kalau bicara tentang tarawih, pulang tarawih kan biasanya kan ada yang 11, ada yang 23 gitu ya.
lapar gitu loh malam-malam gini. Ya. Makan apa sih enaknya ya? Saya ada rekomendasi nih. Ini udah porsinya banyak, enak juga rasanya. Pastinya ada steak sapi, steak iga sapi. Jumbo, jangan lupa. Ada jumbonya lagi. Yang namanya steak ini udah pasti ngenyangin ya. Apalagi ini pasti kan proteinnya banyak, bisa tambah semangat gitu, energi gitu loh. Aduh, bayangin aja udah pengen. Langsung aja kita lihat ya. Lihatlah di mana deh, kita lihat. Ini dia nih, bahan utama yang bakal kita olah buat menu rekomendasi kuliner berbuka puasa. Inspirasi menu satu ini datang dari kota Bandung, sahabat. Jadi, salah satu resto di kawasan Buah Batu menyuguhkan steak iga jumbo di salah satu menu westernnya. Nah, yang istimewa adalah menu barat ini dipadu dengan selera lokal yang kaya akan rempah khas tanah air. Jadi setelah dipanggang dengan teknik sempurna hingga renyah di luar dan juicy di dalam, daging iga diletakkan di atas saus kacang mede berempah. Rasa manis, gurih, dan sedikit pedas dijamin bakal memberi sensasi berbeda di mulut kamu, sahabat. Apalagi ditambah pendamping yang menggugah selera seperti wortel, asparagus, dan sambal mata khas Bali yang segar. Nggak cuma cocok buat jadi hidangan berbuka, tapi kayaknya bisa juga disimpan untuk sahur. Seporsi steak iga jumbo kacang mede ini terjangkau banget loh. Mulai dari Rp35.000 sampai Rp75.000 aja, sahabat. Kuilah dicobain. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Waduh, enak banget kayaknya ya. Tapi pengen makan enak, cuman masih ada saudara-saudara kita yang dalam kondisi yang tidak enak kan. Ini banyak yang kena musibah banjir kemarin kan. Di Bekasi tepatnya, aduh ini ada satu titik yang apa ya bisa dibilang masih menggenang. Yaitu di sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Nah bener banget, itu viral banget juga kan. Ada di sebuah mall banjirnya sampai masuk dan bikin warga ataupun pengunjung maupun penjual ini panik nih Topan. Betul, dan juga dia belum bisa beroperasi kan hari ini. Dan juga pedagang yang ada di situ ini cuman bisa menyelamatkan barang-barang dagangan yang tersisa di sana. Aduh, miris banget ya. Coba kita lihat deh. Sahabat RTV, saat ini saya sudah berada di Mega Hypermall Bekasi, di mana saat banjir kemarin Mega Hypermall Bekasi juga terkena dampaknya. Untuk kondisi saat ini, sahabat RTV, jika kita lihat di belakang saya sudah banyak pedagang yang mulai membersihkan barang dagangannya atau menyelamatkan barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Dan untuk kondisi saat ini, mall juga masih belum beroperasi dan juga lampu-lampu di dalam mall masih padam. Selain itu, beberapa pintu masuk ke dalam mall juga masih terkunci. Sahabat RTV, saat ini kondisi di dalam mall ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm, namun di bagian basement mall terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Tadi juga ketika kami melihat ke bagian basement mall juga masih banyak kendaraan yang terendam oleh banjir, dan juga di parkiran bagian bawah masih banyak beberapa mobil yang masih terendam banjir. Seperti yang kita ketahui, sahabat RTV, sebelumnya air mulai masuk ke dalam Hypermall Bekasi kemarin pagi sekitar pukul 10:30 dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter hingga menyebabkan lantai dasar mall terendam banjir, dan juga di bagian basement mall terendam banjir. Diduga banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Selain itu juga tanggul di Sungai Bekasi yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hana Bajaber, Muhammad Rinto, RTV. Waduh, tuh anak kesana aja masih tinggi airnya rupanya di sana ya, masih apa ya, belum bisa beroperasi kan yang mallnya. Betul, ya. lagi diberes-beresin ya. Tapi ngomongin masih soal banjir di Bekasi juga. Kalau tadi itu kan ada di mall nih ya. Betul. Ini juga sekarang ada di sebuah perumahan di Bekasi, perumahan Galaksi. Itu saking tingginya air, akhirnya warga inisiatif buat ngejebol lah tembok itu. Iya, niat baiknya kan memang mau istilahnya dibolongin kecil biar airnya ngalir sehingga berkurang kan. Cuman masalahnya nih tembok nggak
kuat, no. Akhirnya ambiar, airnya keluar semua pindah. Akhirnya tuh. bener lah ya berbagi. Berbagi kesusahan jadi di sana ya. Airnya deres. Wah. Lagi pada ngapain itu orang? Airnya Loh, ternyata ngejebol tembok pembatas. Ya, ini adalah aksi warga perumahan Grand Galaxy Bekasi, Jawa Barat saat banjir Selasa kemarin. Aksi jebol tembok ini ternyata untuk mengurangi ketinggian banjir yang ada di dalam kompleks perumahan. Aksi ini juga mencegah robohnya tembok pembatas. Soalnya pembatas tidak didesain untuk penahan air banjir. Rubuh juga tuh. Tapi tembok. ternyata alam berkata lain. Karena debit air yang tinggi, tembok pembatas yang berjarak 20 meter dari tembok yang dikorek warga jebol. Akhirnya kawasan Kampung Utan pun ikut kebanjiran. Nggak tanggung-tanggung, banjir setinggi 40 cm pun melanda kawasan perkampungan yang ada di belakang kompleks perumahan. Semuanya keluar dari situ. Tidak lama kemudian tembok tersebut yang bukan yang kami rojok-rojok itu, yang seperti video tersebut, yang roboh itu malah jauh dari tempat yang kami rojok itu. Mungkin kalau itu nggak kami rojok, kemungkinan juga itu bisa roboh juga. Saat ini banjir sudah surut, warga pun sudah kembali membersihkan rumah dan lingkungannya. Jalan akses pun sudah bisa dilalui dengan normal. Sementara untuk perbaikan tembok pembatas yang jebol masih menanti konfirmasi dari pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo, RTV. Alhamdulillah sudah lumayan surut nih ya hari ini ya tadi sudah mulai surut, informasinya. udah mulai bisa beraktivitas ya, beres-beres rumah sih sebenarnya ya. Betul, karena memang kemarin itu hampir seluruh Jabodetabek nih ya kena banjir, walaupun memang Bekasi yang paling banyak kenanya itu sampai menggugah Mas Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka untuk mantau langsung ke lokasi terkena banjir. Ini datang langsung karena memang wajar ya, karena bisa dibilang ya bahwa di Bekasi sendiri ini 7 dari 12 kecamatan banjir semuanya, dan tentunya ini bisa diberikan perhatian khusus ya dari Mas Wapres. Coba gitu kita kan. lihat apa aja Mas yang dilakukan di sana. Kasih jalan Mas. Ada Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Kota Bekasi Rabu siang. Kedatangan Wapres Gibran tak lain untuk melihat kondisi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi, salah satunya di wilayah Pondok Gede. Bersama Pak Wakil Wali Kota dan sejumlah perangkat daerah, Mas Gibran melihat kondisi kesehatan para korban banjir yang ada di tempat pengungsian BNPB. Wapres Gibran juga melihat bagaimana kondisi rumah warga yang penuh lumpur pasca banjir. Belum lagi sejumlah sepeda motor warga yang rusak diterjang banjir bandang. Bekasi menjadi wilayah yang cukup parah dilanda banjir. Data dari BPBD Kota Bekasi, ada 7 kecamatan di Kota Bekasi yang terendam banjir dengan total 20 titik banjir. Kecamatan Jati Asih menjadi kecamatan terparah dengan 6 titik banjir. Ketinggian air hingga saat ini di sejumlah wilayah Kota Bekasi rata-rata masih mencapai 100 hingga 300 cm. Dan sekitar 11 ribuan warga menjadi korban banjir. Ratusan diantaranya mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang disiapkan pemerintah Kota Bekasi. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo, RTV. Mantep tuh, Mas Wapres langsung sigap datang ke Kota Bekasi untuk memantau kondisi pengungsian dan juga kondisi rumah warga yang ada di sana. Tapi ini istri wali Kota Bekasi viral malah. Justru viral. Saya udah lihat tuh videonya. Itu kan karena ceritanya ini kan istri wali Kota Bekasi ini kan, Ibu Wiwi Hargono ini kan lagi ngungsi karena rumahnya tuh juga jadi ataupun terdampak dari banjir. Kebanjiran. Betul, jadi dia ngungsi. Tapi saking viralnya karena ngungsi di hotel yang mewah sampai Gubernur Jawa Barat ikut komen. Iya, wajar sih, kan rumahnya kebanjiran jadi ngungsi. Mungkin mau pindah ke pengungsian takut ngerepotin kan. Bisa jadi. Akhirnya kan ya orang
orang yang berpunya ya ke hotel ya wajar dong. Tapi warganet juga pinter nih sahabat. Karena yang dibalikin, dicaci maki warganet, yang ngunggah ngapain pakai diposting-posting. Coba kita lihat deh. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Video ini diambil seorang warga yang menunjukkan istri wali kota Bekasi, Wiwi Hargono, tiba di sebuah hotel mewah di kota Bekasi, Jawa Barat. Oh, biasanya kan. Dalam komentar videonya, warga ini menjelaskan dirinya sedang mengantar sang istri wali kota Bekasi ke hotel karena rumah beliau kebanjiran. Ya udah nanti Dina aja. Iya, ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di. Saat diunggah ke media sosial dan mendapat ragam komentar dari warganet. Sejumlah warganet menyayangkan di saat warga Bekasi sedang menderita karena banjir yang cukup parah dalam beberapa hari terakhir. Viralnya video istri wali kota Bekasi yang menginap di hotel mewah mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan memberikan teguran. Warganya sendiri pengungsian mungkin. Oh gini, sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan. SK-nya dari SK Mendagri, tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Guys, kita ya, dalam situasi dan kondisi banjir yang melanda wilayah Bekasi dan banyak juga warga Bekasi yang mengungsi, menjadi sensitif ketika melihat video viral ini. Padahal yang mengunggah bukan sang istri wali kota Bekasi sendiri. Empati tak hanya menjadi tuntutan bagi pejabat dan istri pejabat daerah terhadap kesusahan warga. Sang pengunggah video pun juga harus berempati. Dari Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Iya, ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di.